1 Juni bisa jadi peresmian resesi global gara-gara Amerika yang punya utang senilai 31 triliun US dollar atau 448 ribu triliun rupiah. Dengan jumlah itu, kalau kita ngabisin 1 juta setiap detik, maka kita perlu panjang umur sekitar 14 juta tahun untuk bisa ngabisin 400-an ribu triliun tadi. Nah, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen udah sering sosialisasi kalau 1 Juni 2023 nanti Amerika bakal gagal bayar. Di sisi lain, Joe Biden dan Kongres sampai hari ini masih buntu apakah akan naikin debt ceiling, batas utang, atau enggak. So, gimana cerita seputar gagal bayar dan batas utang ini? Gue udah tanya ChatGPT dan akan gue ceritain responnya sekarang. Hello, gue Kinpra. Jangan lupa baca description, oke? Utang Amerika Serikat berasal dari peminjaman yang dilakukan oleh pemerintah ketika menerbitkan obligasi. Obligasi ini dapat dibeli oleh investor, termasuk individu, perusahaan, dan lembaga keuangan baik di dalam maupun luar negeri. Sebelum mencapai batas utang, pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar bunga dan pokok hutang yang jatuh tempo kepada para pemegang obligasi. Pemerintah juga harus melunasi kewajiban keuangan lainnya seperti membayar gaji pegawai negeri, pembiayaan program-program pemerintah, dan pembayaran tagihan yang udah terlewat. Nah, penting bagi Kongres untuk menaikkan batas utang agar pemerintah dapat terus membiayai kewajiban dan membayar utang. Kalau batas utang tidak dinaikkan, pemerintah akan menghadapi kesulitan keuangan yang serius dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, yang dapat mengarah pada default atau gagal bayar. Default atau gagal bayar sebetulnya bukan pilihan yang dapat diambil karena akan berdampak serius terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat. Jika pemerintah AS gagal bayar kewajiban utang ini, hal ini akan mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif. Pasar keuangan akan menjadi tidak stabil, harga saham turun, tingkat suku bunga naik, dan nilai dolar menurun. Ketidakpastian yang luas ini akan menghancurkan kepercayaan terhadap ekonomi AS yang sudah dibangun selama ini dan berdampak jangka panjang pada sistem keuangan global. Selain itu, gagal bayar tidak hanya merugikan investor, tapi juga warga biasa, penurunan ekonomi, bisnis jadi lesu, PHK, dan penurunan kekayaan rumah tangga. Dampaknya dapat sebanding dengan krisis keuangan tahun 2008 yang mengakibatkan kesulitan secara signifikan bagi jutaan orang. Ada beberapa skenario terburuk yang akan terjadi kepada Amerika dan dunia kalau pemerintah Amerika gagal bayar. Yang pertama, ketidakpastian keuangan global. Jika Amerika default, hal ini akan menciptakan ketidakpastian yang besar di pasar keuangan global. Investor akan kehilangan kepercayaan terhadap Amerika sebagai peminjam yang dapat diandalkan. 2. Anjloknya pasar saham. Default Amerika dapat menyebabkan penurunan tajam di pasar saham. Investor akan jadi khawatir tentang stabilitas ekonomi di Amerika dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Penurunan nilai saham ini dapat menghancurkan nilai portfolio investasi banyak orang dan lembaga keuangan. 3. Kenaikan tingkat bunga. Ketika AS default, persepsi investor akan berubah. Mereka jadi memandang obligasi Amerika Serikat sebagai investasi yang tidak lagi aman. Ini akan menyebabkan permintaan yang rendah terhadap obligasi yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat suku bunga secara umum. Kenaikan tingkat suku bunga akan berdampak pada pinjaman kita sebagai konsumen dan para bisnis. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif pada pekerjaan dan investasi. 4. Krisis ekonomi global. Default Amerika Serikat dapat memicu krisis ekonomi global yang serius. Investasi akan menurun, nilai dolar menurun, perdagangan internasional akan terganggu, dan kepercayaan bisnis dan konsumen akan merosot. Hal ini dapat mengakibatkan resesi global yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Jadi, apa pentingnya menaikkan batas utang sebelum batas waktunya berakhir? Menaikkan batas utang sangat penting karena beberapa alasan utama. 1. Mencegah default. Jika batas utang tidak dinaikkan, pemerintah Amerika Serikat akan mencapai batas maksimum yang diizinkan untuk meminjam uang, sehingga mengakibatkan default atau kegagalan bayar utang. 2. Memastikan kelancaran pembayaran. Dengan menaikkan batas utang, pemerintah Amerika Serikat dapat melanjutkan pembayaran kewajiban keuangan yang ada. Ini mencakup membayar gaji pegawai negeri, bantuan sosial, pensiun, dan bunga atas utang yang telah diterbitkan. Dengan menjaga kelancaran pembayaran ini, stabilitas ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah tetap terjaga. Ketiga, mempertahankan kredibilitas keuangan. Dengan menaikkan batas utang, Amerika Serikat menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Ini penting untuk mempertahankan kredibilitas Amerika Serikat sebagai peminjam yang dapat diandalkan di pasar global. Kepercayaan investor dan lembaga keuangan terhadap pemerintah Amerika Serikat sangat penting untuk menjaga tingkat suku bunga rendah, investasi yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. 4. Mencegah dampak negatif pada ekonomi global.
Amerika Serikat sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia memiliki keterkaitan yang kuat dengan ekonomi global. Jika Amerika Serikat gagal membayar utangnya, ini akan memicu ketidakstabilan finansial global yang dampaknya bisa ke negara-negara lain. Dalam perekonomian global yang saling terhubung seperti sekarang, ketidakpastian ekonomi di Amerika Serikat dapat dengan mudah menyebar ke pasar keuangan global, perdagangan internasional, dan investasi yang pada akhirnya kita juga sebagai regular citizen yang akan akhirnya mampus. Nah, itu dia cerita seputar gagal bayar dan debt ceiling Amerika yang batas waktunya tinggal beberapa hari lagi. Tahun lalu sempat ramai tentang 2023 gelap, tapi sampai sekarang nggak juga gelap, nggak juga resesi. Tapi kali ini trigger resesi semakin nyata. Nah, menurut kalian apakah Amerika akan gagal bayar dan bikin dunia resmi nyemplung ke resesi atau naikin batas utangnya? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.